Perkenalkan, kami dari kelompok J kelas B. Di sini kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas perkuliahan week 11 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasarta Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Sinta Alicia Bermanto dengan NPM 240130100198. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Changsiva Sudikto dengan NPM 240130100209. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal P11.1 LO12, yaitu soalnya perusahaan Aladin membeli mesin pada tanggal 1 Mei 2022. Nah, informasinya yaitu ada harga mesin sebesar $85.000, lalu biaya pengiriman $800, biaya persiapan dan instalasi $3.800, dan biaya tenaga kerja saat produksi $10.500. Nah, untuk biaya tenaga kerja saat produksi tidak perlu dimasukkan ke harga perolehan aset tetap. Jadi tidak perlu dihitung dalam perhitungan depresiasi. Lalu di sini ada informasi mesinnya itu diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun, namun Aladin hanya menggunakannya selama 8 tahun, yang dimana nilai residunya atau nilai sisanya diperkirakan itu tinggal $1.500. Lalu faktur yang dibayarkan itu pada tanggal 5 Mei, yang dimana Aladin akan mendapatkan diskon kredit sebesar 2/10 N/30. Nah, di sini kita dimintai untuk menghitung beban depresiasi menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu yang pertama straight line method pada untuk tahun 2022, lalu sum of the years digit methods untuk tahun 2023, dan yang terakhir double declining balance method untuk tahun 2022. Nah, di sini langkah pertama kita hitung dulu harga mesinnya. Nah, tadi kan kita sudah dapat diskon 2% karena kita membayarnya sebelum 10 hari setelah transaksi kan. Jadi kita dapat diskon 2%. Nah, kita hitung harga mesinnya $85.000 dikali 2% menghasilkan $83.300. Setelah itu kita hitung harga perolehannya, yaitu dengan cara harga mesin ditambah biaya angkut ditambah biaya persiapan dan instalasi. Jadi menghasilkan nominal sebesar $87.900. Nah, setelah itu di sini kan di soal nomor 1 kita dimintai menghitung untuk menggunakan straight line method untuk di tahun 2022. Nah, di sini kita hitung pakai rumus harga perolehan dikurangi nilai residu per umur manfaat. Nah, kita masukkan nilainya 87.900 dikurangi 1.500 per 8 tahun, menghasilkan $10.800. Nah, tadi kan yang kita hitung itu buat depresiasi 1 tahunnya. Nah, karena di tahun 2022 ini kita baru memulai beli mesinnya, dan kita beli mesinnya itu di bulan Mei, jadi kita perlu menghitung bulanan. Nah, di sini kita hitung dulu dari bulan Mei ke bulan Desember ada 8 bulan, diper 12 karena 1 tahun ada 12 bulan, dan dikali $10.800 dan akan menghasilkan nominal $7.200. Dan hasil akhir untuk straight line method di tahun 2022 ini sebesar $7.200. Nah, selanjutnya di nomor 2, yaitu dimintai untuk menghitung di tahun 2023 menggunakan metode sum of the years digit. Nah, di sini yang pertama kita hitung dulu SYD-nya. Jadi kan umur manfaatnya kan ada 8 tahun. Jadi kita jumlah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 36. Nah, lalu di sini kan tadi kan dimintai untuk tahun 2023. Jadi depresiasi 2023 sama dengan sisa dari umur manfaat di tahun 2023 kan sisanya tinggal 7 tahun. Jadi 7
per 36 sesuai nilai SJD-nya tadi, dikali dengan harga perolehan dikurangi nilai residunya, yaitu 87.900 dikurangi 1.500. Nah, lalu perhitungannya 7 per 36 dikali 86.400 sama dengan 16.800 dolar. Nah, selanjutnya di nomor 3, kita dimintai untuk menghitung menggunakan metode double declining balance untuk tahun 2022. Nah, di sini kita pertama-tama hitung rate double declining balance-nya, yaitu menggunakan rumus 2 per umur manfaat. Nah, di sini kan umur manfaatnya 8 tahun, jadi 2 per 8 sama dengan 0,25 sama dengan persenannya 25%. Nah, lalu di sini kita hitung untuk nilai depresiasi tahunannya, yaitu yang pakai rumus nilai buku awal dikali 25%. Nah, nilai buku awalnya kan tadi 87.900 dolar, terus dikali dengan 25% sama dengan 21.975 dolar. Nah, berhubung di tahun 2022 ini kita beli di bulan Mei, jadi kita hitung bulan Mei sampai Desember ada 8 bulan per 12 bulan dikali 21.975 dolar sama dengan 14.650 dolar. Melanjutkan dari soal sebelumnya, untuk instruksi B, misalkan Cat Crow, presiden dari perusahaan Aladdin, memberitahu bahwa perusahaannya adalah organisasi baru. Ia memperkirakan butuh beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan beban penyusutan yang lebih kecil di tahun-tahun awal dan lebih besar di tahun-tahun akhir masa manfaat aset. Metode apa yang Anda rekomendasikan? Nah, untuk menjawab permintaan dari Cat Crow sebelumnya, yaitu mengalokasikan penyusutan yang lebih kecil di awal dan besar di akhir, saya merekomendasikan dua metode. Yang pertama adalah metode sum of the years digits, dan yang kedua adalah metode garis lurus atau straight line. Untuk alasannya adalah, untuk metode sum of the year digits adalah metode yang dimulai dengan beban penyusutan rendah dan meningkat seiring waktu jika urutannya diubah seperti permintaan Kate. Lalu untuk metode straight line, jika tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan beban penyusutan di tahun awal yang tujuannya untuk meningkatkan laba yang dilaporkan, maka metode garis lurus paling sesuai dan dapat diterima oleh GAAP. Karena menghasilkan beban penyusutan tahunan terkecil di awal dibandingkan metode sum of the year digits dan double declining balance. Lalu yang terakhir ada double declining balance, itu adalah metode yang dipercepat, artinya beban penyusutan itu malah lebih besar di awal, yang artinya itu kebalikan dari yang diinginkan oleh Cat Crow. Tapi untuk poin pentingnya dalam dunia nyata, tidak ada metode standar yang menghasilkan penyusutan meningkat seiring waktu. Sehingga rekomendasi yang dapat saya berikan adalah, karena Cat Crow ini menginginkan beban penyusutan kecil di awal dan lebih besar di akhir, hal itu tidak sesuai dengan aturan GAAP atau IFRS, maka dapat disimpulkan seluruh metode penyusutan yang diterima mengalokasikan lebih banyak atau beban penyusutan yang sama besar di awal, bukan lebih sedikit. Jika meminimalkan beban penyusutan awal adalah suatu prioritas untuk Cat Crow, yaitu untuk meningkatkan laba, maka metode garis lurus atau straight line adalah yang paling sesuai dan diterima peraturan akuntansi atau GAAP dan IFRS karena menghasilkan beban penyusutan tahunan paling kecil di awal dibandingkan metode-metode lainnya. Sehingga jawaban akhir saya adalah merekomendasikan metode straight line karena metode ini mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaat aset dan menghasilkan beban penyusutan lebih kecil di awal dibandingkan metode yang dipercepat. Ini adalah pilihan terbaik yang tersedia, selaras dengan tujuan Kate dan sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjawab untuk soal P11.2 LO12 mengenai penyusutan untuk periode parsial. Soalnya,
Biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000 euro. Diperkirakan mesin akan memiliki nilai residu 5.000 euro pada akhir masa manfaatnya. Masa manfaatnya diperkirakan selama 7 tahun, total jam kerja yang diperkirakan 42.000 jam, dan total produksi diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin digunakan selama 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit. Pada 2023, mesin digunakan selama 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit. Untuk instruksinya adalah hitung beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 dengan metode berikut. A. Garis lurus atau straight line. B. Unit produksi atau units of output. Diketahui biaya peralatan 89.000 euro, nilai residu 5.000 euro, dasar penyusutan, biaya peralatan dikurangi nilai residu sama dengan 84.000 euro, umur manfaat 7 tahun, total jam kerja 42.000 jam, total produksi 525.000 unit, tanggal pembelian 1 Juni 2022, penggunaan 2022, 6.000 jam menghasilkan 55.000 unit, penggunaan 2023 5.500 jam menghasilkan 48.000 unit. Untuk metode garis lurus, rumus dari penyusutan tahunannya adalah biaya dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat, sehingga menghasilkan 12.000 per tahun. Karena peralatan ini dibeli pada 1 Juni 2022, maka penyusutan untuk tahun 2022 itu selama 7 bulan, yaitu Juni hingga Desember. Sehingga untuk penyusutan tahun 2022 adalah penyusutan tahunan dikali 7 dibagi 12, sama dengan 7.000 euro. Lalu untuk penyusutan 2023 itu penyusutan penuh tahunan sebesar 12.000 euro. Lalu untuk metode yang kedua adalah metode unit produksi atau units of output. Jadi di sini kita akan menggunakan total unit sebagai dasar perhitungan. Rumus dari penyusutan per unitnya adalah biaya dikurangi nilai residu dan dibagi total unit, yang menghasilkan 0,16 euro untuk per unit. Untuk produksi tahun 2022 adalah sebanyak 55.000 unit, sehingga penyusutannya adalah 55.000 unit atau produksi pada tahun tersebut dikali dengan penyusutan per unit, yaitu 0,16 euro sama dengan 8.800 euro. Lalu untuk produksi 2023 adalah sebanyak 48.000 unit, sehingga penyusutannya adalah 7.680 unit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pada bagian C, kita akan menghitung dengan menggunakan metode working hours atau jam kerja. Untuk rumusnya di sini ada cost of equipment dikurangi dengan residual value, kemudian dibagi dengan total working hours, yang dimana cost of equipment-nya sebesar 89.000 euro akan dikurangi dengan residual value sebesar 5.000 euro. Lalu kita bagi dengan total working hours sebesar 42.000 euro, maka akan menghasilkan 2 euro per jam. Untuk depresiasi pada tahun 2022, kita mendapatkan pada soal bahwa untuk jamnya itu sejumlah 6.000 jam. Maka kita akan kalikan dengan 2 euro akan menghasilkan 12.000 euro untuk tahun 2022. Untuk tahun 2023 pada soal kita mendapatkan 5.500 jam. Kita akan kalikan dengan 2 euro, maka akan menghasilkan 11.000 euro untuk depresiasi tahun 2023. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode sum of the years digits. Untuk rumusnya, kita bisa menggunakan 2 rumus. Yang pertama adalah n dalam kurung atau dikali dengan n tambah 1 dibagi 2. Di sini n-nya adalah 7, karena itu adalah jarak dari bulan Juni ke bulan Desember. Maka kita akan memasukkan angka 7, kemudian dalam kurung 7 tambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah 28. Atau kita bisa menggunakan cara 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, itu juga akan menghasilkan angka 28. Untuk tahun 2022, di sini pada tabel kita akan memasukkan depreciable base yang kita dapatkan dari soal sejumlah 84.000 euro. Kita akan mengalikannya dengan 7 per 28. Maka akan menghasilkan annual expense sebesar 21.000 euro. Kemudian kita akan mengalikan lagi dengan 7 per 12, maka akan menghasilkan current year expense sebesar 12.250. Untuk akumulasi depresiasinya adalah 12.250 juga.
Untuk tahun 2023 sama, kita akan menentukan depreciable base-nya sebesar 84.000. Lalu kita akan kalikan dengan 6 per 28. Kenapa 6? Karena tahun 2023 itu adalah tahun berikutnya, makanya angkanya berbeda. Akan menghasilkan 18.000 euro. Untuk partialnya kosong karena full. Lalu untuk current expense-nya kita langsung ambil dari annual expense-nya, yaitu sebesar 18.000 euro. Untuk akumulasi depresiasinya adalah 30.250. Untuk selanjutnya pada bagian E, kita akan menghitung menggunakan metode declining balance plus the straight line rate. Untuk rumusnya di sini untuk tingkat depresiasi tahunan adalah 2 dikali 1 per umur manfaat. Kita sudah mendapatkan umur manfaatnya itu adalah 7 bulan ya. Atau bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 1 per 7. Maka tingkat depresiasi tahunannya adalah sebesar 28,57%. Untuk tahun 2022, kita akan memasukkan nilai buku awal sejumlah 89.000 atau sama dengan cost of equipment ya jika pada soal. Lalu kita akan mengkalikan 89.000 euro ini dengan 28,57%. Maka kita akan mendapatkan annual expense-nya sebesar 25.429. Selanjutnya kita akan mengkalikan dengan 7 per 12. Maka akan menghasilkan current year expense-nya 14.833. Lalu untuk menghitung nilai akhir buku, kita akan mengurangi 89.000 dengan current year expense sebesar 14.833. Maka kita akan mendapatkan nilai buku akhirnya sebesar 74.167 euro. Untuk tahun 2023, kita ambil nilai buku awalnya dari nilai buku akhir tahun 2022, itu 74.167 euro. Lalu kita akan kalikan dengan 28,57%, akan menghasilkan 21.190 euro. Kemudian untuk current year expense-nya kita langsung ambil dari annual expense sebesar 21.190 euro. Untuk nilai buku akhirnya sama dengan sebelumnya, kita akan mengurangi nilai buku awal dari tahun 2023 yaitu 74.167. Kita akan kurangi dengan current year expense-nya sebesar 21.190 euro. Akan menghasilkan nilai buku akhirnya tahun 2023 52.976 euro. Berikutnya ialah contoh soal depresi. PT Nusantara Energi memiliki cadangan batu bara sebanyak 500.000 ton. Harga perolehan tambang beserta peralatan adalah 2.500.000 juta. Biaya pengembangan tambang sebesar 500 juta. Biaya penutupan tambang diperkirakan sebesar 200 juta. Perusahaan memperkirakan tambang akan habis dalam 5 tahun dengan produksi tahunan sebagai berikut. Pada tahun 2020 sebanyak 90.000 ton. Pada tahun 2021 sebanyak 110.000 ton. Pada tahun 2022 sebanyak 100.000 ton. Pada tahun 2023 sebanyak 120.000 ton. Pada tahun 2024 sebanyak 80.000 ton. Totalnya adalah 500.000 ton. Soal yang pertama, hitung nilai depresi per ton batu bara. Soal kedua, hitung beban depresi untuk tahun 2021. Untuk soal nomor 3, hitunglah beban depresi untuk masing-masing tahun. Untuk yang nomor 1, hitung nilai depresi per ton batu bara. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita hitung total biaya yang akan didepresi terlebih dahulu, yaitu biaya perolehan tambang ditambah biaya pengembangan ditambah biaya penutupan, sama dengan 2.500.000 juta tambah 500 juta tambah 200 juta sama dengan 3.200.000 juta. Yang kedua, lalu cara selanjutnya kita hitung nilai depresi per ton. Nilai depresi per ton sama dengan total biaya yang depresi dibagi total cadangan, sama dengan 3.200.000 juta dibagi 5.000 ton, sama dengan 6.400 per ton. Soal kedua, hitung beban depresi untuk tahun 2021. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Beban depresi tahun 2021, rumusnya produksi tahun 2021 dikali nilai depresi per ton, sama dengan 110.000 ton dikali 6.400, sama dengan 704 juta. Untuk soal ketiga, hitunglah beban depresi untuk masing-masing tahun. Yang pertama, tahun 2020 sebanyak 90.000 ton, nilai depresi per ton 6.400,
sehingga beban deflasinya adalah 90.000 dikali 6.400 sama dengan 576 juta. Lalu untuk tahun 2021 produksinya sebanyak 110.000 ton, nilai deflasi per ton 6.400, berarti bentuk beban deflasinya 110.000 ton dikali 6.400 sama dengan 704 juta. Lalu untuk tahun 2022 produksinya 100.000 ton, nilai deflasi per tonnya 6.400 sehingga beban deflasinya 100.000 dikali 100.000 ton dikali 6.400 sama dengan 640 juta. Lalu pada tahun 2023 produksinya sebanyak 120.000 ton dengan nilai deflasi per ton 6.400 sehingga beban deflasinya 120.000 ton dikali 6.400 sama dengan 768 juta. Lalu untuk tahun 2024 sebanyak 80.000 ton dengan nilai deflasi per ton 6.400 sehingga beban deflasinya 80.000 dikali 6.400 sama dengan 512 juta. Sehingga total produksinya dari tahun 2020 sampai 2024 adalah 500.000 ton, sedangkan total beban deflasinya adalah 3.200 juta. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih.